Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semuanya. Bapak, Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu kepala sekolah, dan para karyawan, guru karyawan SD Muhammadiyah Sokonandi yang kami hormati, dan yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Haji Fahrudin yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan pengajian motivasi untuk Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Sokonandi. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu yang berkesempatan hadir untuk bisa menyimak dan sekaligus nanti bisa diaplikasikan di dalam dunia pendidikan bagi putra-putrinya yang selama ini mengalami kendala dalam pembelajaran yang seharusnya kita bisa bertatap muka. Dikarenakan pandemi corona ini, maka Bapak Ibulah yang sebagai guru di rumahnya masing-masing. Untuk mengawali pada acara pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan, sekaligus nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan berkenaan dengan kegiatan sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi yang berkesempatan pada pagi hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Sofian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang terhormat, yang budiman, yang saya hormati Ustadz Haji Fahrudin, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid, keluarga besar SD Muhammadiyah Sokonandi, Bapak Ibu guru, dan tentunya juga anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah, karena hanya limpahan rahmatnya, barakah hidayahnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita dipertemukan Allah melalui tatap muka virtual. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Sholawat, salam, semoga senantiasa dicurahkan Allah atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya seluruh umatnya sampai akhir kiamat, insya Allah termasuk kita yang semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah pada hari ini akan kita saksikan bersama, kita ikuti bersama motivasi dan parenting yang akan disampaikan Ustadz kita Bapak Haji Fahrudin. Semoga dengan motivasi parenting ini nanti bisa memberikan manfaat, khususnya meningkatkan kesabaran, ketabahan kita bersama orang tua, anak-anak dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Tak lupa kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sokonandi mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada Bapak Ustadz yang berkenan hadir memberikan pencerahan pada pagi hari ini.
Semoga Allah memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian juga kami harapkan Bapak Ibu orang tua bisa mengikuti, bisa menyimak, dan tentunya menindaklanjuti, mengimplementasikan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, tak lupa kami keluarga besar SD Muhammadiyah Sokonandi juga menyampaikan informasi bahwa mulai Senin besok tanggal 23 bulan November ini pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester untuk tahun ini, semester ini sudah akan dimulai. Maka kami mengajak, mengingatkan, monggo orang tua senantiasa sabar untuk mendampingi putra-putrinya belajar. Demikian juga anak-anak tetap semangat mempersiapkan PAS itu dengan sebaik-baiknya. Bapak berdoa semoga anak-anak sukses semuanya, sukses selalu, dan tetap semangat. Itu insya Allah mudah-mudahan ke depan Allah memberikan rahmatnya dengan wabah yang segera berlalu. Allahumma amin. Tetap sehat, semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Sokonandi berkenaan sambutan sekaligus informasi yang insya Allah penilaian akhir semester di hari Senin tanggal 23 akan segera kita mulai. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, acara parenting dan sekaligus motivasi pengajian akan segera kita mulai. Oleh karenanya, untuk Ustadz Haji Fahrudin, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Dari Pak Dano, kita tutupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu wali murid SD Muhammadiyah Sokonandi, yang semoga selalu diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini
termasuk majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, uswah hasanah kita, imam kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam tuntunan ajaran agama Islam, agama kita ini, yang namanya orang tua dengan anaknya, ini memiliki hubungan, paling tidak ada 3 jenis hubungan antara orang tua dengan anaknya. Apa 3 jenis hubungan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah hubungan tanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Coba kalau bisa ditampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu akan ditanya an ra'iyatih, tentang kepemimpinannya. Wal imamu, adapun seorang presiden, kepala negara, itu ra'in, adalah pemimpin. Wa mas'ulun, dan dia akan ditanya an ra'iyatih, tentang rakyat yang dipimpin. Warrajulu, dan seorang suami, seorang suami itu ra'in, dia pemimpin fi ahlihi, di dalam keluarganya. Wa mas'ulun, dan dia akan ditanya an ra'iyati, tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu, dan istri itu ra'iyatun, dia seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di dalam rumah tangga suaminya. Wa mas'ulatun, dan dia akan ditanya an ra'iyatiha, tentang kepemimpinannya. Wal khadimu, dan seorang pembantu, ra'in, adalah pemimpin fi mali sayyidihi, kepada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam tuntunan agama kita, anak itu adalah amanah. Kita sering dengar ya, bahwa anak itu adalah amanah. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saatnya orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah paham bahwa anak itu titipan, yang titip siapa? Yang titip Allah. Yang dititipi siapa? Yang dititipi ya yang punya anak itu. Lalu titipannya apa? Titipannya ya si anak itu. Jadi yang titip Allah, yang dititipi adalah yang punya anak itu, titipannya ya si anak itu. Nah, karena kita ini hanya dititipi, diberikan amanah oleh Allah, maka kita ini dianggap sukses sebagai orang yang diberi amanah ketika kita mampu menjadikan anak-anak kita itu menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh yang memberi amanah. Ini yang sering kita, maaf Bapak Ibu, pemahamannya kurang pas di sini. Jadi karena anak itu amanah, maka kita dianggap sukses menjadi orang yang menerima amanah ketika kita ini mampu menjadikan anak-anak kita ini
menjadi orang seperti yang dikehendaki oleh yang menitipkan, yang memberi amanah, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi seperti yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat di surat Az-Zariyat. Az-Zariyat itu surat nomor 51. Ayatnya 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah. Dan tidak aku ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu, kita ini dianggap sukses menjadi orang tua. Kita ini dianggap berhasil melaksanakan amanah Allah yang berupa anak itu, ketika kita itu mampu mengantarkan anak-anak kita, ketika kita mampu memfasilitasi anak-anak kita, mampu mendorong dan mendidik anak-anak kita menjadi ahli ibadah. Itu sukses kita. Kalau kita mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli ibadah, menjadi hambanya Allah, berarti kita sudah mampu melaksanakan amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya, Bapak dan Ibu, supaya kita ini bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nanti kita bahas. Jadi hubungan yang pertama, bahwa kita ini kepada Allah ada hubungan, dengan anak kita, itu ada hubungan namanya hubungan tanggung jawab. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa lepas. Apapun yang terjadi di anak kita, ya besok kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mungkin ada orang tua yang protes begini. Begini, Tat, saya itu sudah kurang apa? Anak dulu begitu saya ikhtiar ingin punya anak dengan istri saya, sebelum kumpul sudah berwudu, sudah berdoa, sudah bermohon pada Allah supaya diberi anak yang soleh. Ketika istri saya mengandung, saya sudah tingkatkan amaliyah ibadah saya sudah selalu berdoa pada Allah SWT. Ketika anak saya lahir 7 hari, saya sembelihkan akikoh, lu kurang apa? Sudah saya beri nama Muhammad Soleh, kurang apa? Kemudian sudah saya sekolahkan di tempat-tempat yang memang diharapkan bisa membentuk jadi soleh-solehah. Tapi kalau nanti pada akhirnya anak saya menyimpang dari tuntunan Allah, lalu saya bagaimana kalau begitu? Saya sudah melakukan hal-hal yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, kalau memang seperti itu yang terjadi, maka nanti ketika kita ditanya oleh Allah, ya sudah, sampaikan saja apa adanya. Artinya apa? Kita sudah tidak, bahasa Jawanya itu sudah tidak kainan, ora kainan. Kita sudah melaksanakan amanah itu. Adapun hasilnya itu sering di luar kemampuan kita. Saya hanya ingin tegaskan bahwa misalnya ada 2 orang anak. Yang satu ini jadi anak yang ahli maksiat, satunya juga jadi ahli maksiat. Tapi yang satu ini orang tuanya sudah tidak kurang-kurang dia berusaha sungguh-sungguh menjadikan anaknya soleh. Tapi yang satu ini jadi ahli maksiat karena memang orang tuanya nggak memperhatikan pendidikan anaknya. Sama-sama hasilnya ahli maksiat, tapi tentu berbeda pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poinnya saya hanya ingin katakan, Bapak Ibu, mari kita lakukan tugas kita sebaik-baiknya. Adapun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang pertama adalah hubungan tanggung jawab. Sekarang yang kedua, next. Adalah hubungan kasih sayang. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat yang ke-18 ayatnya 46. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta benda, kata Allah, al-malu, harta benda, wal banuna, dan anak-anak, itu adalah zinatul hayati dunia. Dia adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Adapun amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalau ada orang tua sayang kepada anaknya, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Orang Jawa bilang itu sudah gawan bayi. Memang orang tua yang normal itu pasti sayang kepada anak. Bahkan saking sayangnya Bapak Ibu, yang tidak umum saja jadi umum. Contohnya misalnya, umumnya orang itu kalau dipipisi orang, dikencingi orang, kan marah umum. Marah. Tapi kalau anak ke orang tua, tidak. Anak kecil, maksud saya anak kecil ya. Ketika dia masih bayi, ibunya sedang gendong dia, lalu anaknya pipis, enggak marah karena sayangnya kepada anak. Bahkan ketika sedang tidur lelap, anaknya bangun kemudian menangis, teriak-teriak. Marah orang tuanya? Enggak, karena sayangnya kepada anak. Anakku pipis, diganti lalu celananya. Tidur lagi ya sayang, udah tak. Begitu. Baru tidur sebentar lagi, nangis lagi, ternyata BAB dia. Marah orang tua? Enggak. Diganti dengan senyum, dengan kata-kata yang baik. Walaupun maaf Bapak Ibu sekalian, 50 tahun kemudian, ketika anak itu sudah besar, sudah jadi orang sukses, kebetulan orang tuanya yang ganti pada posisi karena uzur, pipis di tempat, BAB di tempat, kira-kira anaknya bagaimana? Apa juga kalau ayah pipis, gitu apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu luar, karena sudah dinas dalam Al-Quran. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi betapa sayangnya orang tua pada anak. Jadi hubungan yang kedua, anak adalah tempat mencurahkan kasih sayang. Lalu yang ketiga, next. Yang ketiga, hubungan masa depan. Jadi anak adalah salah satu masa depannya orang tua. Masa depan di dunia apa di akhirat? Ya dua-duanya Bapak Ibu. Di dunia juga begitu. Kalau kita punya anak soleh, solehah, insya Allah masa depan kita di dunia juga baik. Kalau sekarang Bapak Ibu masih sehat, ya, masih bisa kemana-mana, mungkin kurang begitu merasakan betapa pentingnya anak soleh-solehah. Ya, bisa merasakan, tapi kita akan sangat merasakan itu ketika nanti kita diberi umur panjang oleh Allah, lalu sampai pada usia di mana kita sudah uzur saat itu. Sudah nggak bisa apa-apa, bisanya hanya tergantung pada orang lain. Disinilah akan terasa betul Bapak Ibu, kita punya anak soleh apa anak salah itu di sini. Kalau kita sudah sampai pada posisi uzur seperti itu, ya, lalu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Suatu saat mereka berkumpul di rumah. Pas hari raya Idul Fitri, yang Jakarta pulang, yang Kalimantan pulang, di mana-mana pulang. Lalu kumpul di rumah. Kita hanya bisa menunggui sambil melihat, sudah tidak bisa lagi ikut rembukan. Yang paling besar bilang, Om, bilang sama adik-adik, Om, boleh ini mumpung kita kumpul, saya minta izin, minta pengertian Om, boleh sekalian bagaimana kalau Bapak Ibu yang sudah uzur ini, biarlah nanti saya bawa ke Jakarta, biar saya rawat di Jakarta. Adik-adiknya, maaf Pak D, itu usulan bagus tapi saya kurang sependapat, karena kalau begitu nanti yang bisa berbakti pada Bapak Ibu kan cuma Pak D, kami bagaimana? Masya Allah, sudah repot begitu, sudah masih rebutan ingin berbakti. Ini kalau anak-anak soleh.
Begini saja nanti giliran di Jakarta berapa hari, di Kalimantan berapa hari, itu kan bisa semuanya ikut merasakan. Ini bayangkan coba, kita ketika anak-anak kita begitu, kita sudah nggak bisa apa-apa. Betapa terharu kita. Sudah dalam kondisi payah, kondisi yang kesulitan, anak-anak kita ternyata berebut untuk mengurus kita, berebut untuk berbakti kepada kita. Masya Allah. Itu kalau anak-anak soleh. Tapi kalau anak-anak kita nggak beres, akhlaknya rusak, jadi anak yang ahli maksiat coba. Kalau kumpul juga kumpul, mungkin di hari raya ya kumpul, yang Jakarta pulang, Kalimantan pulang. Tapi kumpulnya ini belum tentu seperti yang pertama tadi. Ya mungkin rapat, tapi yang dirembuk bisa berbeda. Bahkan sampai di rumah dia bilang, Bu, ini sebenarnya saya repot, Bu, tadi di kantor, tapi karena gara-gara ya harus ketemu Ibu, kok pulang saja kayaknya terpaksa. Sementara begitu di rumah, yang dilakukan apa? Bukan nunggui bapak ibunya, apa? Reuni lah, pergi sama teman-temannya lah, rekreasi ke sana kemari. Rumah itu hanya untuk transit saja seperti hotel, makan, minum, pergi lagi. Ini gimana padahal ibunya, bapaknya menunggu dia pulang setahun sekali. Ini namanya anak nggak beres ya begini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya rapat sih rapat, tapi yang dirembuk bisa berbeda. Maka Bapak Ibu, semoga ini jadi pembicaraan saja ya, tidak terjadi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak itu masa depan kita di dunia. Dan belum lagi ketika kita nanti sudah sampai di alam kubur, Bapak Ibu. Di alam kubur ini ada hadis, saya tampilkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insan, ketika manusia itu mati, ing qata'a anhu amaluhu, maka putus pahala amalnya. Illa min salasatin, kecuali salah satu dari 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberi manfaat. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dia. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita soleh solehah, kita sudah di alam kubur saja, anak kita masih selalu mendoakan. Anak yang soleh itu akan paham apa yang harus saya lakukan ketika bapak ibunya sudah meninggal, itu paham dia karena anak soleh. Oke, sebagai contoh begini, ada seorang petani. Dia sedang menggarap sawah dari pagi sampai siang. Belum minum, belum makan. Perutnya kosong, keroncongan, panas luar biasa, hausnya mencekik leher. Suatu saat sudah agak siang, dia beristirahat di bawah pohon di tengah sawah. Dia menunggu dikirim oleh anaknya. Dari jauh kelihatan anaknya datang ngirim ke orang yang petani itu. Maaf, kalau bapak ibu menjadi petani itu, kira-kira bapak ibu milih dikirim makanan sama minuman, apa milih dikirim doa? Tentu jawaban yang rasional kan makanan minuman, karena sejak pagi belum makan, yang dibutuhkan saat itu makanan dan minuman. Masa sudah jauh-jauh, nak, ini bapak haus sama lapar, bawa apa? Oh, saya enggak bawa apa-apa, Pak. Nih, saya doakan saja lah, semoga bapak selalu sehat. Oh, anak enggak paham ini namanya. Masa ada yang begitu? Ini kiasan saja, Bapak Ibu. Maaf ya. Kalau orang di dunia sedang lapar, sedang haus, butuhnya makan minum. Nah, kalau orang sudah di alam kubur, saya begitu. Saya hanya ingin mengatakan, kalau ngirim seseorang itu ya cocokkan dengan kebutuhannya orang yang dikirim. Kalau di sawah sedang haus, sedang lapar, ya makanan, minuman. Kalau di alam kubur, ya doa yang dinanti-nanti itu. Ini kalau anak soleh paham. Tapi kalau anak nggak soleh, nggak paham. Sehingga dia nggak pernah mendoakan orang tua. Ketika ditanya oleh tetangganya, Mas, kamu nggak pernah doakan, nggak pernah ngirim ayah ibu kamu, gimana? Marah dia. Loh, Om, sampean jangan bilang begitu. Coba sekarang lihat seluruh makam itu, coba lihat. Itu
nisan kijing yang paling bagus, kijingnya siapa? Cungkup yang paling bagus, paling mewah, cungkupnya siapa? Cungkupnya bapak ibu saya. Itu berarti saya sudah berbakti kepada mereka. Bahasa Jawanya itu kalau pun nyuarga ke bapak ibu. Jadi menurut anak itu, kalau kijingnya dibuat yang indah, cungkupnya dibuat bagus, itu berbakti pada orang tua. Ya anak nggak paham ya begitu. Yang mati nggak butuh itu, ada nisan bagus, ada cungkup bagus, ini nggak ada urusannya. Kalau dosanya banyak ya tetap diseksa oleh malaikat. Yang ditunggu-tunggu selalu adalah doanya anak soleh, amal solehnya anak-anak soleh. Jadi ketika di dunia anak-anaknya melakukan amal soleh, orang tuanya yang di alam kubur dapat pahalanya. Karena dulu dia bisa begitu, karena didikan orang tuanya. Anaknya rajin sholat, yang di alam kubur dapat pahalanya juga karena anaknya ahli sholat, karena tidak lepas dari didikan orang tuanya. Anaknya zakat, infak, sedekah, puasa Ramadan, yang di alam kubur dapat pahalanya juga. Kenapa? Karena anak bisa begitu, karena didikan orang tuanya. Jadi ini bukan berarti orang tua itu memperoleh amal dari orang lain, dia ngunduh amalnya sendiri. Karena dulu mendidik anaknya, maka dia memperoleh kebaikan dari amal yang dilakukan oleh anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua dengan anak itu yang ketiga adalah hubungan masa depan. Anak-anak kita adalah masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita menjadi soleh-solehah? Yang pertama tentu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, karena Allah yang memberi amanah, kita juga bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa-doa yang ada, kalau dalam tuntunan adab berdoa, itu doa yang paling baik. Yang pertama itu doa yang ada dalam Al-Quran. Itu kelasnya, kelas yang doa yang paling bagus. Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74, di sana ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah doa itu setiap kali kita habis sholat dan saat-saat mustajab untuk berdoa. Syukur Bapak Ibu ditambah dengan amaliyah lain. Amaliyah sunnah, misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, sehingga kita dekat dengan Allah, lalu kita mohon diberikan anak yang soleh-solehah. Ada lagi contoh doa yang lain, next. Rabbi habli minas sholihin, itu di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, Rabbi habli minas sholihin, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu ada lagi doanya Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Silahkan. Jadi tadi Rabbana hablana, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Silahkan dibaca tiap hari, dibaca di saat-saat mustajab dengan sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah amal-amal sunnah, monggo. Kemudian setelah kita berdoa bermohon pada Allah, yang kedua ini keteladanan dan pembiasaan dalam keluarga. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu pahami bahwa keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anak kita. Keluarga itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh orang tua, itu adalah perilaku orang tua dalam keluarga. Itu baik langsung maupun tidak langsung, itu akan membentuk kebiasaan anak-anak. Jadi kalau ada anak lahir di mana ayah ibunya itu suka bertengkar,
Ya jangan salahkan anak. Kalau anaknya jadi anak yang pandai bertekad. Kalau ada anak lahir di kalangan keluarga yang di situ itu keluarganya itu suka berkata-kata kotor, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kemudian anaknya jadi ahli berkata-kata kotor, ini dia dapat dari sekolahannya yang pertama. Maka kalau nggak percaya coba lihat Bapak. Kalau ada anak kecil umur 10 tahun, 8, kok dia sudah pinter boso, pakai bahasa Jawa, bosone halus, cek coba kalau nggak percaya. Insya Allah itu ibunya boso sama ayahnya. Tapi coba lihat, kalau ada anak kecil kok pinter misuh, sudah sering cek, biasanya keluarganya juga tidak jauh dari itu. Ada lagi pepatah Inggris mengatakan bahwa buah apel tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini nggak usah diayali Bapak Ibu. Nek dipangan codot ya nggak usah diayali begitu, wong ini namanya pepatah. Jadi ya, buah apel jatuh tidak akan jauh dari pohon. Lalu ada lagi orang Jawa bilang ora ono banyu mili mendhuwur. Jadi kalau air ngalir ini ke bawah. Artinya apa? Apa yang dilakukan orang tuanya itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak. Maka satu contoh tauladan yang baik itu lebih bagus dari 1000 nasihat. Lagi, satu contoh tauladan yang baik itu lebih bagus dari 1000 nasihat. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya adalah kalau kita ingin anak kita soleh, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus soleh terlebih dahulu sebagai orang tua. Sehingga menjadi teladan dalam proses pembiasaan kebaikan bagi anak-anak kita. Kita ingin anaknya rajin sholat, sementara maaf orang tuanya tidak rajin sholatnya, ya berat. Kita ingin anak-anak kita ahli jamaah ke masjid, sementara orang tuanya kalau mendengar adzan di masjid nggak ngerewes, ya sulit. Yang orang tuanya rajin ke masjid saja anaknya belum tentu rajin ke masjid, apalagi yang orang tuanya hanya perintah. Nah, ini kamu anak kecil ke masjid sana, jamaah. Saya dulu waktu kecil juga ke masjid, tapi sekarang nggak pernah lagi. Ya sulit. Maka Bapak Ibu, saya tidak ngajari, cuma mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Saya mengingatkan saja. Mari kita beri contoh anak-anak kita dengan contoh yang baik. Kalau kita sering mendidik anak kita dengan marah-marah, sedikit-sedikit marah, apa-apa marah, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita jadi anak yang introvert, anak yang minder gitu, anak yang tidak punya percaya diri karena apa-apa kita salahkan, tidak pernah benar dan seterusnya. Jadi mari kita beri teladan dan kita biasakan, pembiasaan. Bapak Ibu, kalau lihat pendapatnya Imam Ghazali, dia mengatakan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa sehingga memunculkan perilaku yang perilaku itu munculnya tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, keluar dengan sendiri. Misalnya ada orang sedang jalan lalu kakinya kesandung, dia mau jatuh lalu ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mikir enggak ngucap itu? Enggak, otomatis saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya orang yang ada yang ketika jalan lalu kakinya kesandung lalu yang keluar itu nama binatang. Ada. Dan itu dimanapun dia kesandung, dimanapun dia terantuk, itu yang keluar. Enggak usah mikir. Itu namanya sudah menjadi akhlaknya. Orang mau makan enggak usah mikir. Allahumma barik lana fi bismillahirrahmanirrahim. Otomatis enggak usah mikir. Orang mau berangkat ke sekolah, salaman, cium tangan, assalam, nggak usah mikir karena sudah jadi akhlaknya. Nah, ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Kuncinya apa? Pembiasaan. Biasakan terus menerus menjadi kebiasaan yang kemudian sulit untuk ditinggalkan. Nah, mari amanah ini kita tunaikan betul dengan bersungguh-sungguh untuk memberi teladan dan membiasakan kebaikan bagi anak-anak kita. Apalagi sekarang di mana anak-anak tidak di sekolah, ya,
di rumah ini kita menjadi guru anak-anak kita. Mari kita biasakan anak-anak kita dengan kita beri contoh yang baik dan kita biasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa itu semuanya kita niatkan dalam rangka menunaikan amanah dari Allah SWT, yang artinya itu semua ada pahalanya. Ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, pendidikan dalam keluarga. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, pendidikan di sekolah. Sekolah itu ibarat rumah kedua bagi anak-anak kita. Sehingga interaksi anak-anak dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan warga sekolah, penjaga kantin, security, dan lain-lain, itu akan berpengaruh juga dalam pembentukan karakter anak. Bapak Ibu, dalam teori penguatan pendidikan karakter, itu sekolah yang baik itu akan membangun sebuah budaya di lingkungan sekolah yang di sana dalam tanda kutip anak-anak itu dipaksa untuk jadi baik oleh lingkungan sekolahnya. Jadi kayak SD Sukonandi ini alhamdulillah sudah menerapkan budaya atau lingkungan kaitan dengan pembentukan karakter. Artinya ketika anak mulai masuk pintu gerbang, itu sudah disambut oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu. Kemudian begitu masuk, pintu gerbang ditutup. Anak berada dalam sebuah lingkungan yang di situ itu tempat berkembangnya nilai-nilai kebaikan. Ya, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana disiplin, bagaimana menghargai teman, bagaimana dijunjung tinggi sikap kejujuran, bagaimana harus berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana harus berbicara dengan yang lebih muda, bagaimana itu ada di situ semua dipraktekkan di lingkungan sekolah itu, sehingga anak yang tidak terbiasa jujur dia akan dipaksa untuk jujur di situ. Anak yang tidak biasa hormat orang tua dia dipaksa hormat, dipaksa dalam arti baik, dan seterusnya. Jadi sekolah yang baik itu akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak salah memilih SD Muhammadiyah Sukonandi untuk menyekolahkan anak. Dan silakan yang belum masuk, tetangga-tetangga dekat diajak masuk. Budaya sekolah, kultur sekolah itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, diperlukan komunikasi yang efektif antara sekolah dengan orang tua. Jadi ada orang tua itu yang ketika dia sudah menyekolahkan anaknya itu, bahasa Jawanya sudah mongso borong. Terserah ini saya sudah bayar, ngertinya anak saya soleh. Udahlah nanti saya terima beres saja. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Jadi tetap harus komunikasi. Bagaimana anak kita di sekolah, bagaimana anak kita di rumah. Maka penting misalnya ada paguyuban POT, paguyuban orang tua, yang selalu pertemuan setiap periodik berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, yang di situ dihadiri oleh wali kelasnya. Lalu saling komunikasi, anak saya kalau di sekolah bagaimana. Nanti wali kelas kalau anaknya ada satu hal yang perlu dikomunikasikan, segera kontak orang tuanya. Orang tua yang ingin segera minta bantuan ke wali kelasnya terkait dengan masalah tertentu, segera bisa komunikasi. Jadi saling komunikasi antara rumah dengan sekolah dalam rangka perkembangan anak-anak. Jadi jangan punya anggapan bahwa kalau sekolah ngundang wali itu hanya kalau mau minta sumbangan. Tidak. Setiap saat diperlukan komunikasi. Sekolah yang maju selalu begitu, bisa optimal antara komunikasi wali murid dengan sekolahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, yang keempat adalah kompak antara warga yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian di dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Karena walaupun di rumah diajari yang baik-baik, kemudian di sekolah juga diajari yang baik-baik, tapi ketika anak bermain bersama teman-temannya, ternyata lingkungan situ tempat
melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini juga berbahaya. Karena seperti yang kita tahu bahwa namanya anak-anak itu sering didengar pendapat teman, maaf ya, daripada pendapat orang tuanya. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat kuat sekali. Jadi ketika ada satu kampung gitu, kok dia itu sudah di situ ada minuman keras di situ, ada perjudian di situ. Nauzubillahi min dzalik, ini tempatnya nggak bagus ini untuk pertumbuhan anak-anak soleh-soleh. Karena pengaruhnya akan sangat kuat. Bapak Ibu sekalian, ada yang mencontohkan bahwa lingkungan itu seperti halaman rumah. Halaman rumah itu kalau bersih, ya, dijaga dari sampah, kemudian tanamannya dijaga yang rapi, yang bagus, dipelihara, akhirnya kelihatan asri, indah, mempesona gitu. Itu ada orang lewat mau buang sampah di situ, dia mesti mikir, gak sampai hati, masa tempat bersih begini kok untuk buang sampah, mesti cari ini tempat sampahnya di mana, karena tempatnya bagus. Tapi coba sekarang, kalau halaman sudah kotor, bau, penuh sampah, ada orang lewat mau buang sampah, nggak usah mikir, dia santai saja karena ini yang dikiranya tempat sampah. Bahkan bisa jadi orang mana-mana kalau buang sampah ke situ karena ngertinya itu tempat sampah. Alhamdulillah min dzalik. Lingkungan juga begitu. Kalau ada suatu lingkungan, kampung, RW apa RT, di situ warganya itu taat beribadah, mayoritas itu akhlaknya bagus, sopan santun, saling